Selamat datang pada mata kuliah statistika. Pada pertemuan kelima ini, kita akan mempelajari tentang pengujian hipotesis. Outline pada materi pengujian hipotesis, yang pertama adalah definisi hipotesis, yang kedua, tahapan dalam pengujian hipotesis, yang ketiga, penyelesaian soal pengujian hipotesis. Tujuan mempelajari pengujian hipotesis, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 1. Definisi hipotesis, 2. Tahapan dalam pengujian hipotesis, 3. Penyelesaian soal pengujian hipotesis. Selanjutnya, kita masuk kepada definisi hipotesis. Hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan mengenai parameter populasi yang dapat diuji secara statistik melalui sampel yang diambil dari populasi. Hipotesis ada dua jenis. Yang pertama adalah hipotesis nol atau null hypothesis, disebut dengan H0, yang dicirikan dengan selalu memuat tanda sama dengan. Berikutnya adalah hipotesis alternatif atau alternative hypothesis, disebut dengan H1 atau HA, yang dicirikan dengan tidak memuat tanda sama dengan. Selanjutnya, pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur untuk membuat keputusan apakah nantinya akan menolak atau gagal menolak hipotesis statistik. Selanjutnya, ada beberapa simbol yang banyak digunakan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah mu, yaitu nilai rata-rata dari populasi. Nilai ini merupakan nilai yang akan diduga dari nilai rata-rata contoh atau sampel. Yang kedua adalah X-bar, yaitu nilai rata-rata contoh atau sampel. Yang ketiga adalah tau, yaitu simpangan baku populasi. Tau akan diduga berdasarkan nilai simpangan baku contoh atau sampel. Yang keempat adalah S, yaitu simpangan baku contoh atau sampel. Yang kelima, P, yaitu proporsi populasi. Yang keenam, P topi, yaitu proporsi contoh atau sampel. Yang ketujuh, alfa. Alfa merupakan taraf nyata atau tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi yang biasanya dinyatakan dalam satuan persen. Yang kedelapan, 1 dikurang alfa. Ini menunjukkan koefisien kepercayaan. Selanjutnya yang kesembilan, 1 dikurang alfa dikali 100%. Ini menunjukkan selang kepercayaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan untuk pengujian suatu hipotesis. Tahapan 1 adalah rumuskan hipotesis. Tahapan kedua, pilih suatu taraf nyata. Tahapan ketiga, tentukan uji statistik. Tahap keempat, buat aturan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, ambillah sampel kemudian ambil keputusan. Keputusan ini apakah tidak menolak H0 atau akan menolak H0. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap pertama, yaitu merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis, dikenal istilah hipotesis satu arah, atau one tail atau one side, dan hipotesis dua arah, two tail atau two side. Gambar berikut memperlihatkan bentuk dari satu arah dan dua arah. Jika luas daerah sebesar alfa berada pada salah satu sisi dari kurva normal, baik berada pada sebelah kiri atau sebelah kanan, maka ini disebut dengan satu arah. Sementara, jika luas daerah sebesar alfa per 2 berada pada kedua sisi dari kurva normal, maka ini disebut dengan dua arah.
Alfa merupakan luas daerah yang berada di bawah kurva normal dan di atas sumbu X. Sementara nilai kritis merupakan nilai batas yang membatasi luas daerah tersebut. Selanjutnya, pada hipotesis satu arah, nilai kritis diperoleh dari tabel untuk nilai alfa yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk hipotesis dua arah, nilai kritis diperoleh dari tabel untuk nilai alfa per 2 yang telah dipilih sebelumnya. Berikut akan dijelaskan bentuk penulisan hipotesis. Bentuk penulisan hipotesis satu arah secara matematis adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 menyatakan nilai rata-rata atau mu sama dengan mu 0. H alternatif atau H1-nya menyatakan nilai rata-rata lebih besar daripada mu 0 atau H alternatifnya menyatakan nilai rata-rata lebih kecil dari mu 0. Bentuk penulisan hipotesis dua arah secara matematis adalah hipotesis 0 menyatakan nilai rata-rata atau mu sama dengan mu 0. H alternatifnya menyatakan nilai mu tidak sama dengan nilai mu 0. Selanjutnya, dari kedua bentuk penulisan hipotesis ini, kita perhatikan bahwa untuk penulisan hipotesis 0, baik yang satu arah maupun dua arah, itu selalu dicirikan oleh tanda sama dengan. Sementara, untuk penulisan hipotesis alternatif, baik pada yang satu arah maupun dua arah, itu berbeda. Kalau yang pada satu arah, itu dicirikan oleh tanda besar dan tanda kecil. Sementara pada hipotesis dua arah dicirikan oleh tanda tidak sama dengan. Dalam merumuskan hipotesis, kita selalu ingat bahwa antara hipotesis 0 dan hipotesis 1 selalu berlawanan. Sebagai contoh, hipotesis 0 menyatakan rata-rata kadar air dalam bahan adalah 14%. Sementara H1-nya menyatakan alternatifnya, yaitu rata-rata kadar air dalam bahan bukan 14%, namun dapat lebih dari 14% atau kurang dari 14%. Berikut kita perhatikan bagaimana bentuk penulisan hipotesis dari pernyataan ini. Kita perhatikan di sini, hipotesis 0 menyatakan nilai rata-rata sama dengan 0,14. Hipotesis alternatifnya menyatakan nilai rata-rata besar dari 0,14. Atau bisa juga hipotesis 0 menyatakan nilai rata-rata sama dengan 0,14. Hipotesis alternatifnya menyatakan nilai rata-rata lebih kecil dari 0,14. Di sini kita perhatikan angka 0,14 ini merupakan nilai dari 14% yang dinyatakan dalam bentuk desimal. Kemudian kita perhatikan juga bahwa hipotesis 0 selalu dicirikan oleh tanda sama dengan. Kemudian, pada hipotesis alternatifnya dicirikan oleh tanda besar atau tanda kecil. Dari pernyataan kita juga sudah dapat mengetahui bahwa hipotesis ini adalah hipotesis satu arah. Karena di sini pada hipotesis alternatifnya itu dinyatakan dengan kalimat rata-rata kadar air dalam bahan bukan 14%, namun dapat lebih dari atau kurang dari.
Jadi kata dapat lebih atau kurang dari ini sudah menunjukkan bahwa hipotesis alternatifnya nanti itu bertanda besar atau bertanda kecil. Sehingga hipotesis yang kita pakai adalah hipotesis satu arah. Berikutnya kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu taraf nyata. Taraf nyata atau tingkat kesalahan atau tingkat signifikansi. Biasanya dilambangkan dengan alfa, dan nilai alfa ini biasanya juga menunjukkan tingkat risiko, karena menggambarkan risiko yang harus dipikul bila menolak hipotesis nol, padahal hipotesis nol sebetulnya benar. Taraf nyata atau alfa juga menunjukkan probabilitas atau peluang menolak hipotesis yang benar. Tidak ada satu taraf nyata yang diterapkan untuk semua penelitian yang menyangkut penarikan sampel. Biasanya, taraf nyata yang digunakan oleh peneliti adalah 10%, 5%, ataupun 1%. Tetapi yang umum digunakan adalah yang 5%. Semakin besar taraf nyata atau nilai alfa yang dipilih, semakin besar probabilitas menolak hipotesis yang benar. Berikutnya kita masuk tahap ketiga, yaitu uji statistik. Uji statistik merupakan suatu nilai yang ditentukan berdasarkan informasi dari sampel dan akan digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Uji Z dan uji T merupakan jenis dari uji statistik. Perbedaan antara uji Z dengan uji T adalah terletak pada jumlah sampel yang digunakan. Jika jumlah sampel yang digunakan besar dari 30, maka digunakan uji Z. Sementara jika jumlah sampel yang digunakan kecil dan sama dengan 30, maka digunakan uji T. Untuk menghitung nilai Z dan nilai T, maka dapat digunakan persamaan berikut. Z sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi sampel. Untuk menghitung nilai T juga menggunakan persamaan yang sama, yaitu rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi sampel. Persamaan ini kita gunakan jika jumlah sampel atau jumlah populasi tidak diketahui. Jika jumlah sampel diketahui, maka persamaan untuk menghitung nilai Z ataupun untuk menghitung nilai T diperlihatkan pada persamaan berikut. Z sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar jumlah sampel. Seandainya jumlah populasi dan jumlah sampel diketahui, maka kita dapat menggunakan faktor koreksi yang dihitung dengan menggunakan persamaan akar N besar ini adalah jumlah populasi dikurangi dengan jumlah sampel dibagi dengan jumlah populasi dikurangi 1. Selanjutnya, persamaan ini dimasukkan ke dalam persamaan Z dan kemudian juga dimasukkan ke dalam persamaan T. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tahap yang keempat, yaitu aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak dan kondisi di mana hipotesis nol tidak ditolak. Gambar berikut memperlihatkan daerah penolakan untuk suatu uji taraf nyata. Jika diterapkan uji satu arah dengan taraf nyata 0,05 dan nilai kritis yang diperoleh adalah 1,645, maka pada gambar kurva ini terlihat
nilai taraf nyata 0,05 itu berada di sebelah kanan dari kurva normal. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa alfa juga merupakan probabilitas penolakan H0. Sehingga taraf nyata sebesar 0,05 itu menunjukkan probabilitas penolakan H0-nya sebesar 0,05. Kemudian, dengan titik kritis 1,645 yang membatasi daerah penolakan dan daerah penerimaan H0. Sehingga di sini kita juga dapat menyatakan bahwa daerah penolakan itu probabilitasnya adalah 0,05. Sementara daerah penerimaan H0 probabilitasnya adalah 0,95. Berikutnya akan dijelaskan bagaimana cara menentukan nilai kritis yang pada contoh ini diperoleh angkanya 1,645. Berikut akan dijelaskan bagaimana cara menghitung nilai kritis. Untuk uji satu arah dengan taraf nyata 0,05, maka ini menunjukkan nilai alfanya sebesar 0,05. Kemudian kita ketahui juga bahwa alfa merupakan probabilitas penolakan hipotesis. Dengan demikian, pada kurva ini, daerah yang tidak diarsir menunjukkan nilai alfa dan menunjukkan daerah penolakan hipotesis. Sedangkan daerah yang diarsir merupakan daerah penerimaan hipotesis, yang besarnya adalah 1 dikurangi dengan 0,05, yaitu 0,95. Jadi angka 0,95 merupakan peluang penerimaan H0. Selanjutnya kita ingin menentukan berapa nilai Z-nya. Jika luas daerahnya adalah 0,95. Selanjutnya di sini kita perhatikan angka yang mendekati 0,95. Pada tabel terlihat yaitu angka 0,9495 dan angka 0,9505. Kemudian kita tarik ke arah kiri, maka di sini kita akan menemukan angka 1,6. Kemudian kita lihat pada baris paling atas. Nah, di sini akan ditemukan angka 0,04 dan angka 0,05. Dengan demikian, nilai Z-nya adalah 1,645. Gambar berikut memperlihatkan daerah penolakan untuk uji dua arah dengan taraf nyata 0,05. Pada gambar terlihat bahwa daerah penolakan itu berada di kedua sisi dari kurva normal. Karena kita tahu bahwa uji dua arah itu akan mempunyai dua daerah penolakan, yaitu di sisi kanan dan di sisi kiri dari kurva normal. Karena alfa yang kita gunakan adalah 0,05, maka daerah penolakan ini besarnya baik yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan adalah 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Selanjutnya kita juga perhatikan bahwa daerah penerimaan H0 besarnya itu adalah 0,95 yang diperoleh dari 1 dikurangi dengan 0,05. Selanjutnya nilai kritis yang diperoleh adalah 1,96. Nilai kritis ini diperoleh dengan menggunakan tabel Z
dengan luas daerah sebesar 0,025. Berikut akan dijelaskan bagaimana cara menghitung nilai kritis untuk uji dua arah dengan alfa 0,05. Untuk uji dua arah, maka luas daerah penolakan besarnya adalah alfa dibagi 2. Sehingga luas daerah penolakan besarnya adalah 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Nah, pada gambar, daerah yang tidak diarsir menunjukkan daerah penolakan H0 yang besarnya adalah 0,025. Selanjutnya, daerah yang diarsir besarnya itu adalah 0,975 yang diperoleh dari 1 dikurangi 0,25. Selanjutnya, kita perhatikan di dalam tabel ini angka 0,975. Nah, di sini kita peroleh angka 0,975 itu terdapat pada Z 1,9 pada kolom Z, dan pada baris yang paling atas itu adalah angka 0,06. Dengan demikian, nilai peluang sebesar 0,975 itu diperoleh dari nilai kritis 1,96. Selanjutnya kita masuk kepada tahap yang kelima, yaitu mengambil keputusan. Langkah terakhir dalam uji statistik adalah mengambil keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Keputusan menolak hipotesis nol karena nilai uji statistik terletak di daerah penolakan. Berikut diperlihatkan contoh untuk pengujian hipotesis. Contoh 1. Pernyataan bahwa rata-rata produksi gabah di kota A adalah sekitar 50 ton per tiap kali panen. Pernyataan mengenai rata-rata produksi gabah di kota A adalah suatu hipotesis. Pernyataan mengenai produksi gabah di kota A mungkin benar atau mungkin juga salah. Dan untuk membenarkan atau menyalahkan hipotesis, maka dilakukan pengujian hipotesis. Bagaimana menulis hipotesisnya? Berikut akan dijelaskan bagaimana cara menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis nol menyatakan rata-rata sama dengan 50. Ini menunjukkan rata-rata produksi gabah di kota A sama dengan 50 ton per panen. Kemudian kita lihat bagaimana menyatakan hipotesis alternatifnya. H1 menyatakan rata-rata lebih besar dari 50. Artinya, rata-rata produksi gabah di kota A lebih dari 50 ton per panen. Ini menunjukkan uji satu arah dengan arah kanan. Kemudian, H1 menyatakan rata-rata lebih kecil dari 50. Ini menunjukkan rata-rata produksi gabah di kota A kurang dari 50 ton per panen. Ini juga menunjukkan uji satu arah tetapi arah kiri. Selanjutnya, H1 menyatakan rata-rata tidak sama dengan 50. Artinya, rata-rata produksi gabah di kota A tidak sama dengan 50 ton per panen. Ini merupakan uji dua arah. Selanjutnya kita perhatikan di sini bahwa untuk uji dua arah selalu
tunjukkan dengan tanda tidak sama dengan untuk hipotesis alternatif. Untuk uji yang satu arah, maka diperlihatkan oleh tanda besar atau tanda kecil. Sementara untuk hipotesis nol selalu ditunjukkan oleh tanda sama dengan. Berikut akan diperlihatkan contoh uji satu arah. Dugaan rata-rata kapasitas kerja alat tanam jagung lebih dari 70 kg per jam dengan simpangan baku 8,9 kg per jam. Berdasarkan 100 kali hasil pengujian yang dilakukan oleh sebuah bengkel Alsintan, diperoleh rata-rata kapasitas kerja alat tanam jagung adalah 71,8 kg per jam. Pertanyaannya, nyatakan dugaan tersebut dalam pernyataan hipotesis statistik. Yang kedua, untuk tingkat signifikansi 5%, benarkah dugaan tersebut? Dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa jumlah sampel adalah 100 yang disimbolkan dengan N. Kemudian rata-ratanya adalah 70. Ini adalah rata-rata populasi. Dan kemudian rata-rata sampel adalah 71,8 dengan nilai tau atau simpangan baku sebesar 8,9. Kemudian diketahui juga taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Yang ditanya adalah hipotesis statistik dan kesimpulan dari uji statistik. Berikut akan dijelaskan solusi untuk contoh yang kedua. Sebagai langkah awalnya adalah menentukan rumusan hipotesis. Pada contoh ini, H0-nya adalah rata-rata kapasitas kerja alat tanam adalah 70 kg per jam. Kemudian H alternatifnya adalah rata-rata kapasitas kerja alat tanam lebih dari 70 kg per jam. H1 ini dapat kita lihat pada pernyataan soal, yaitu dugaan rata-rata kapasitas kerja alat tanam jagung lebih dari 70 kg per jam. Dengan demikian, penulisan hipotesisnya adalah sebagai berikut. H0 menyatakan rata-rata sama dengan 70 kg per jam. Kita harus ingat bahwa untuk hipotesis 0 selalu dinyatakan dengan tanda sama dengan. Kemudian H1-nya menyatakan rata-rata lebih besar dari 70 kg per jam. Di sini kita perhatikan bahwa hipotesis 0 dinyatakan oleh tanda besar. Ini menunjukkan uji satu arah pada arah kanan. Langkah yang kedua kita tentukan adalah nilai kritis. Pada soal dinyatakan nilai alfa yang digunakan adalah 0,05. Maka nilai kritis atau titik kritisnya adalah 1,645. Berikutnya kita menghitung nilai daripada Z untuk nilai rata-rata 70 kg per jam. Kemudian rata-rata itu adalah rata-rata populasi, sementara rata-rata sampelnya adalah 71,8 kg per jam. Dengan jumlah sampelnya adalah 100. Dengan demikian, nilai Z-nya adalah 71,8. Ini merupakan rata-rata sampel dikurangi dengan 70 yang merupakan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi yaitu 8,9 dibagi dengan akar 100 di mana 100 merupakan jumlah sampel. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 2,02.
Kemudian kita bandingkan antara nilai Z yang kita hitung ini dengan nilai Z dari titik kritis pada alfa 0,05. Ini dapat kita lihat pada kurva berikut. Titik kritis 1,645 merupakan pembatas antara luas daerah penolakan dengan luas daerah penerimaan H0. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa alfa merupakan daerah penolakan hipotesis. Sedangkan daerah 1 dikurang alfa merupakan daerah penerimaan hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan Z yang kita peroleh tadi adalah 2,02, maka jatuhnya adalah di sebelah kanan dari titik kritis, dan itu berarti berada pada daerah penolakan. Dengan demikian, karena nilai Z yang berada pada daerah penolakan, sehingga keputusannya adalah menolak H0. Jadi, rata-rata kapasitas kerja alat tanam memang lebih dari 70 kg per jam. Kita perhatikan rumusan hipotesis kita, bahwa kita itu adalah menolak H0, berarti kita menerima H1, yang artinya rata-rata kapasitas kerja alat tanam lebih dari 70 kg per jam. Selanjutnya, dilakukan transformasi ke dalam bentuk standar normal. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan X bar sama dengan mu ditambah Z dikali dengan tau dibagi akar N. Persamaan ini diperoleh dari persamaan menghitung nilai Z. Selanjutnya, berdasarkan angka-angka yang ada pada soal, maka kita lakukan perhitungan, sehingga diperoleh hasilnya adalah X bar atau rata-rata sampel sebesar 71,46 kg per jam. Dan ini memang membuktikan bahwa rata-rata kapasitas kerja alat tanam memang lebih dari 70 kg per jam. Berikutnya adalah contoh ketiga untuk uji dua arah. Sebuah perusahaan mengembangkan jenis pipa yang mempunyai kekuatan dengan nilai rata-rata 8 Pascal dan simpangan baku 0,5 Pascal. Ujilah hipotesis bahwa kekuatan pipa adalah mu sama dengan 8 Pascal dan lawan alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 8 Pascal. Bila suatu contoh acak 50 batang pipa itu telah diuji dan memberikan nilai rata-rata 7,8 Pascal, gunakan taraf nyata 0,01. Berdasarkan contoh ini, maka kita rumuskan variabel-variabel yang diketahui. Yang pertama adalah mu atau rata-rata populasi adalah 8 Pascal. Kemudian standar deviasi populasi adalah 0,5 Pascal. Jumlah sampel itu adalah 50, rata-rata sampel adalah 7,8 Pascal, dengan taraf signifikansi adalah 0,01. Kemudian pertanyaannya adalah hipotesis statistik dan kesimpulan dari uji statistik. Berikutnya akan dijelaskan solusi untuk contoh soal yang ketiga. Sebagai langkah awal yang kita lakukan adalah menulis rumusan hipotesis. H0 menyatakan rata-rata kekuatan pipa adalah 8 Pascal. H1 menyatakan rata-rata kekuatan pipa adalah tidak sama dengan 8 Pascal. Berikutnya, hipotesis ini dapat kita nyatakan dalam bentuk H0 menyatakan mu sama dengan 8 Pascal, H1 menyatakan mu tidak sama dengan 8 Pascal. Selanjutnya, berdasarkan data-data yang ada pada soal, maka kita dapat menghitung nilai Z hitung. Dengan menggunakan persamaan, rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi, dibagi dengan standar deviasi populasi, dibagi dengan akar jumlah sampel.
sehingga diperoleh hasilnya adalah min 2,83. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik kritis. Karena taraf nyata yang digunakan adalah 0,01 dan kemudian hipotesisnya merupakan uji dua arah yang dapat kita ketahui dari hipotesis alternatifnya yang menggunakan tanda tidak sama dengan. Oleh karena itu, luas daerah penolakan pada masing-masing sisi dari kurva normalnya adalah alfa dibagi 2, yaitu 0,005. Dengan demikian, nilai kritisnya adalah min 2,575 dan 2,575. Sehingga daerah penolakan adalah Z kecil dari min 2,575 dan Z besar dari 2,575. Selanjutnya kita perhatikan pada kurva normal. Titik min 2,75 merupakan pembatas antara daerah penolakan dengan daerah penerimaan pada arah kiri. Sementara titik kritis 2,575 merupakan titik pembatas daerah penolakan dengan daerah penerimaan untuk daerah sebelah kanan. Karena nilai Z hitung yang kita peroleh tadi adalah min 2,83, maka angka ini terletak pada sebelah kiri dari titik kritis min 2,575 dan ini termasuk kepada daerah penolakan. Dengan demikian, karena Z berada pada daerah penolakan, sehingga keputusannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kita menerima H1 yang menyatakan rata-rata kekuatan pipa adalah tidak sama dengan 8 Pascal. Transformasi ke dalam bentuk standar normal. Transformasi ke dalam bentuk standar normal dengan menggunakan persamaan X bar sama dengan mu lebih kurang Z dikali dengan tau dibagi dengan akar N. Pada persamaan ini terlihat tanda lebih kurang yang ini menunjukkan untuk pengujian hipotesis dua arah. Kemudian kita masukkan angka-angka yang ada pada soal dan hasil perhitungan sehingga diperoleh nilai X bar atau rata-rata sampelnya adalah 8 lebih kurang 0,182. Yang artinya nilai X bar atau rata-rata dari sampel berkisar dari 7,818 sampai dengan 8,182. Dan ini memang menunjukkan angka yang tidak sama dengan 8. Tabel ini adalah tabel untuk uji T. Seperti yang sudah dijelaskan, jika jumlah sampel kecil dan sama dengan 30, maka uji statistik yang sesuai adalah uji T. Pada tabel uji T ini kita lihat ada variabel V, ini dikenal dengan nama lainnya adalah DF atau Degree of Freedom, yang menyatakan banyaknya kebebasan untuk memberi nilai pada variabel. Kemudian pada baris paling atas ini menunjukkan taraf nyata yang dimulai dari 0,1, 0,05, 0,025, 0,01, dan 0,005. Selanjutnya nilai alfa atau luas daerah yang ditandai oleh kurva normal ini, angka-angkanya itu dinyatakan di dalam tabel. Kemudian untuk lebih memahami, kita berikan suatu contoh. Jika jumlah sampelnya adalah 12, kita tahu di sini angka ini adalah kecil dari 30. Maka uji statistik yang sesuai adalah uji T. Kemudian diketahui taraf nyatanya adalah 0,05.
Berikutnya kita tentukan DF-nya. DF-nya adalah N dikurang 1. Karena N-nya 12, dikurang 1, hasilnya adalah 11. Maka kita cari pada alfa 0,05, kemudian alfa 0,05 dan DF-nya adalah 11, maka kita peroleh angka 1,796. Maka titik kritis untuk T 0,05 adalah 1,796. Contoh keempat, uji satu arah. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengukur kandungan katekin dalam tiap gambir adalah 50 menit, dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur pengukuran kandungan katekin gambir dengan menggunakan alat modern sedang dicoba. Bila suatu contoh acak 12 sampel gambir memerlukan waktu pengukuran rata-rata 42 menit dengan menggunakan alat baru tersebut. Ujilah hipotesis bahwa nilai rata-rata populasinya kurang dari 50. Gunakan taraf nyata 0,05. Berdasarkan contoh soal ini, maka variabel-variabel atau data-data yang diketahui adalah sebagai berikut. Jumlah sampel atau yang dilambangkan dengan N adalah 12, kemudian rata-rata populasi adalah 50, rata-rata sampel 42, standar deviasi populasi 10, alfa atau taraf signifikansi 0,05. Kemudian ditanyakan hipotesis statistik dan kesimpulan dari uji statistik. Berikut akan dijelaskan tentang solusi dari soal yang keempat. Langkah pertamanya adalah menentukan rumusan hipotesis. H0 menyatakan rata-rata waktu pengukuran adalah 50 menit. H alternatifnya menyatakan rata-rata waktu pengukuran adalah kurang dari 50 menit. Selanjutnya, hipotesis ini dapat kita nyatakan dalam bentuk H0 menyatakan mu sama dengan 50 menit, H1 menyatakan mu kecil dari 50 menit. Selanjutnya, kita menghitung titik kritis. Taraf nyata yang digunakan adalah 0,05, maka titik kritisnya adalah min 1,796. Pada tabel T, kita melihat nilai titik kritis pada alfa 0,05, kemudian dengan nilai DF-nya 11, diperoleh titik kritisnya adalah 1,796. Tetapi karena hipotesis alternatifnya menyatakan rata-rata kecil dari 50, ini menunjukkan uji satu arah dan arah kiri, sehingga diberi tanda negatif. Selanjutnya, dari data-data yang ada pada soal, kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan nilai T hitung. Dan diperoleh hasilnya adalah min 2,77. Selanjutnya, kita lihat pada kurva normal, nilai T hitung sebesar 2,77 itu berada di sebelah kiri dari nilai kritis. Dan itu menunjukkan daerah penolakan. Dengan demikian, karena T berada pada daerah penolakan, sehingga keputusannya H0 ditolak. Jadi, rata-rata waktu pengukuran kandungan katekin gambir memang kecil dari 50 menit jika menggunakan alat yang baru. Transformasi ke dalam bentuk standar normal. Sama hanya dengan pengujian uji Z, maka pada pengujian uji T ini kita mengganti uji statistik Z dengan uji statistik T. Persamaan yang digunakan adalah X bar sama dengan mu dikurang T dikali tau dibagi akar N. Dengan memasukkan data-data yang ada pada soal, kita peroleh nilai X bar atau rata-rata sampelnya adalah 44,815 dan ini memang menunjukkan angka yang kecil dari 50.
Demikianlah penjelasan tentang materi pengujian hipotesis. Sampai bertemu pada materi berikutnya.